arti bagi kita yang merasa dihina, direndahkan oleh terjal-terjal yang menganggap kita adalah termu, padahal dia terdajal. Assalamualaikum, terima kasih di Jumat ceria, Jumat berkah, Jumat indah, Jumat yang penuh makna, penuh arti bagi kita yang merasa dihina, direndahkan oleh terjal-terjal yang menganggap kita adalah termu, padahal dia terdajal ya. Nah, hari ini saya bukan harus secara kemanusiaan, nggak harus senang hati, nggak harus berbangga hati, tapi secara penegakan hukum, secara kemanusiaan saya harus dengan senang hati mengungkapkan perasaan saya. Terima kasih Polda Metro Jaya, terima kasih dalam penegakan hukum, terima kasih ya Allah, terima kasih pada semua yang berkompeten dalam penegakan hukum, bahwa dianggap penegakan hukum kita adalah penegakan hukum yang berjalan dengan sesat, ternyata menjalankan dengan penuh etika dan moral bertata krama, dari detik ke detik, dari tahap ke tahap, berjalan dengan sangat luar biasa. Jadi begini ya, perjalanan panjang Roy Suryo, Tifa, akhirnya Allah berkehendak hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Di Jumat berkah ini, atas ridho dan izin Allah, akhirnya kicau-kicau mania dibungkam pada Jumat berkah ini. Ya, apakah kita bangga? Senang hati? Galau? Boleh di manapun kalian tanyakan kepada saya, semua saya rasakan. Di satu sisi saya merasa sedih, saya merasa seperti apa gitu, tapi di sisi lain saya merasa puas karena mereka terlalu mengangkangi dengan pendapat-pendapat hukumnya yang tidak relevan. Mereka berpidato menyampaikan statement-statement hukum seperti anak TK yang berdasarkan AI, yang berdasarkan Mbah Google, tidak punya narasi, tidak memahami makna-makna hukum itu. Anak TK saja paham ketika apa itu pasal demi pasal, seperti kita baca pasal 310, 311 yang lalu ya, yang lama, itu pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi hampir seluruh bangsa ini memakai pasal itu dengan beda-beda makna, dengan beda-beda narasi, beda-beda perasaan, beda-beda porsi-porsi, di mana porsi penghinaan dan pencemaran nama baik itu berbeda, walaupun pasalnya itu sama, walaupun pasalnya yang disampaikan adalah pasal yang sama, namun penerapannya sangat berbeda. Di sini tidak ada penyeludupan hukum, tidak ada amputasi hukum. Mereka selalu menyampaikan ini, bahwa ini tidak benar, P21 tidak tepat, tidak benar, abu-abu. Bukannya mereka ingin mencari solusi, mencari edukasi, mencari instrumen hukum untuk bagaimana mencari jalan yang terbaik untuk menyelamatkan kliennya. Malahan pengacara dan klien hampir sama, ya, cuap-cuap, kicau-kicau, merasa ini salah, ini benar. Mereka kan sudah coba memberikan segala macam cara, melakukan opini-opini di masyarakat, di bangsa ini, melakukan menggiring dengan publikasi opini agar didukung oleh bangsa. Ternyata bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini cerdas, tidak segampang itu menerima opini yang pada orang yang tidak berkompeten. Mereka memahami apa makna yang tersirat dan tersurat yang disampaikan oleh baik pengacaranya maupun tersangka tersebut. Semua tidak beralasan, tidak berlandasan, tidak ada legal standing bagi mereka semua. Hak sepenuhnya di tangan Pak Jokowi sebagai terlapor maupun sebagai korban dari pencemaran nama baik dan fitnah tersebut. Bun, maaf tadi dari pihak
Roy Suryo Ahmad Kozinuddin bilang bahwa penangkapan tadi itu tidaklah bahasanya karena di dalam ruangan pribadi segala macam gitu. Gimana Bun menanggapi Bun? Kita ini makin tinggi ilmu, coba makin tinggi juga moral dan etika agar memperkuat ibadah. Ilmu tanpa iman itu namanya kosong. Iman tanpa ilmu itu sombong, ya. Jangan sombong. Sekali lagi saya menyatakan Allah Maha segalanya, tidak pernah sombong. Ingat itu. Jadi jangan terlalu mendiskreditkan semua orang bahwa kalian adalah dewa kebenaran. Padahal kalian sudah melanggar berapa tahapan-tahapan norma-norma tersebut. Saya di sini kalian anggap tidak punya legal standing. Punya. Sangat berpunya legal standing. Di mana letak legal standing saya? Saya adalah kuasa hukum Egy Sujana. Melakukan RJ dengan secara profesional sebagai seorang praktisi hukum. Kenapa saya kalian rendahkan, kalian hina, kalian caci, kalian maki. Kemudian kalian minta dihentikan karena perkara kami sudah RJ. Enak aja. Semenjak itu saya ikut nimbrung pada Polda, kepada kejaksaan meminta agar P21 dan penangkapan penahanan ini harus terjadi. Kenapa? Karena kami dihina, dicaci, dimaki. Kami dibilang bohong. Saya dibilang nenek lampir yang pembohong, bahwa tidak akan ada P21. Kalau tidak ada P21, untuk apa Rismon minta maaf? Untuk apa ada RJ? Kalau P21 itu tidak ada. Kenapa harus ada RJ? Kenapa kami mendapatkan SP3 dengan RJ? Inilah penegakan hukum, ya. Bisa dihentikan. Mereka mau prapit nggak mampu karena nggak punya dokumen, hanya berani cuap-cuap. Kalau mereka punya dokumen, mereka prapit. Saya punya dokumen. Jika gelar perkara tidak dapat dilakukan, saya akan prapit. Ternyata gelar perkara saya berhasil membebaskan klien saya Egy Sujana, walaupun saya harus bersama Bang Egy berdamai dengan pelapor, bukan minta maaf, berdamai, ya, karena ada unsur-unsur, ada beberapa tahap yang Egy Sujana tidak layak dan tidak pantas ditersangkakan. Ini pendapat hukum saya, ya. Nah, makanya kalau tidak gelar perkara tidak berhasil, RJ tidak berhasil, saya akan lakukan prapit, ya. Hanya 3, menghentikannya atau meninggal. Nah, semua sudah kami lakukan. Kami mendapat hasil yang baik. Kemudian saya mencoba edukasi Rismon. Rismon dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dia minta maaf, dia sportif, bahkan dia memberikan hadiah terbaik kepada Pak Jokowi untuk menangkis semua hasil penyelidikan, maksudnya hasil keahliannya dan hasil penelitiannya. Beberapa hari yang lalu sudah diantarkan ke Solo, membuktikan kepada Pak Jokowi itikat baiknya bahwa dia tulus untuk berdamai dengan Pak Jokowi, bukan permintaan Pak Jokowi. Sekali lagi saya sampaikan, bukan permintaan Pak Jokowi. Saya tanya dia, apakah ini adalah janji kamu ketika mengadakan RJ? Tidak. Jadi dalam hal ini Rismon telah mempertanggungjawabkan segalanya. Kami juga sudah selesai. Kenapa tidak harus ada penangkapan? Kenapa tidak ada kenapa permohonan untuk menghentikannya harus dikabulkan? Kan mustahil. Nah, makanya saya menyampaikan 1000% dia ditahan, 1000% dia P21 itu ada. Semua omongan saya tidak pernah bohong. Jadi walaupun saya digelar nenek lampir, tapi saya tidak bohong, ya. Ya teman-teman semua, wahai bangsaku, wahai rakyatku, wahai saudara-saudaraku seiman, saudara setanah air sebangsa, saya tidak akan pernah bohong. Umur saya singkat, ya. Saya nggak mungkin untuk berbohong. Boleh kita salah, tapi jangan pernah bohong. Itulah ajaran dari orang tua saya maupun guru besar saya Egy Sujana. Nah, Bun, sebagai kuasa hukumnya Bang Egy yang
sudah berdamai dengan pelapor. Bang Egy sendiri sudah dapat kabar belum Bun terkait masalah ini Bun? Ya, Dan reaksinya seperti apa Bun? maaf, saya tahu bahwa tanggal 19 adalah batas akhir dari perkara ini. Makanya kemarin seharian saya di sini sampai jam 8 malam. Kenapa saya di sini? Ada nggak gerakan untuk besok? Begitu saya ketahui dari orang-orang yang dekat dengan pihak mereka, saya tanya kepada pihak kepolisian, mereka hanya tersenyum dan menjawab Bunda lebih tahu. Makanya kemarin saya sampaikan gerakan hari ini tentu sudah dipersiapkan oleh pihak para pihak dan semuanya. Untuk apa dilakukan penangkapan ini? Agar tidak ada permasalahan atau timbul hukum baru atau hukum lain. Polda Metro Jaya sangat profesional, melakukan penangkapan dengan cara profesional karena sudah waktunya dia ditangkap. Selama ini diberi kesempatan, dia hanya sekedar cuap-cuap, tidak ada memberikan edukasi untuk pembelaan, datang ke Polda buat WL wajib lapor, kemudian cuap-cuap, statement, kemudian dari TV ke TV, nggak ada pernah membahas tentang apa langkah hukum yang harus dilakukan untuk pembelaan diri maupun pembelaan klien mereka. Inilah yang saya sedihkan. Setahun peluang diberikan, tidak ada berbuat untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pribadi kliennya. Akhirnya detik itu, detik-detik yang mengerikan ditunggu-tunggu, akhirnya hari ini telah terlaksana dengan baik. Pas kebetulan Allah itu baik, saya duduk di bawah pohon ini melihat Roy Suryo diangkat oleh penyidik dari ruangan, langsung masuk gopur dengan azamkan. Yang saya lihat itu sudah selamat satu ya, yang satu sudah di dalam, namanya Roy Suryo. Apakah ini akan dititipkan di tahti titipan kejaksaan, atau hari ini serah terima kepada kejaksaan? Saya tidak tahu. Mari sama-sama kita tunggu seperti apa. Yang pasti hari ini boleh dong yang selama ini dihinanya berpesta pora atau tertawa terbahak-bahak, ataukah menangis, ataukah sedih, atau seperti apa. Karena orang yang menghina orang lain, dia akan lebih rendah dari orang yang dihinanya itu. Hari ini dia dihinakan oleh Allah. Hari ini dia masuk ke dalam jeruji besi. Selamat menempuh hidup baru dengan suasana baru, dengan cara-cara yang baru yang akan kamu dapatkan. Saya tidak sejahat ini sebenarnya. Kamu cuma banyak terluka ya, terlalu direndahkan, hina. Padahal saya orang baik loh, menghargai dia, menyapa dia. Sering asal jumpa dia berfoto kami berdua, ada bukti-buktinya. Tapi karena dia diadu-adu dengan orang-orang yang mencari panggung di sampingnya, udah. Akhirnya apa? Inilah akibatnya. Coba kita duduk sama, kerja sama, mencari solusi yang terbaik demi kepentingan kita bersama. Kami sampai detik ini, dari pihak Bang Egy Sujana maupun dari saya sendiri, tidak pernah memberi keputusan bahwa ijazah itu adalah asli. Keputusan itu adalah pengadilan yang menentukan. Mau palsu, mau asli, biar pengadilan. Tapi hari ini RJ kami tetap berdamai dengan Pak Jokowi. Tetap berdamai karena kami pernah salah dengan Pak Jokowi. Demikian juga saya sampaikan kepada Rismon. Mungkin itu. Bun, tadi Bang Kozinudin sempat bilang kalau puas Pak Jokowi, puas kalian teman-teman, puas semua. Boleh dikatakan puas? Sebenarnya yang membuat kami puas atas statement kalian yang sok jago, sok hebat, yang kurang ajar, menghina, merendahkan kita. Di situ puas kita, bukan puas atas penderitaan orang.
Kita tidak akan pernah berbahagia, berbangga hati dengan di atas penderitaan orang. Jangan pernah. Allah masih ada. Di atas langit masih ada langit. Kepuasan kita atas sikap dan perbuatan kalian terhadap kita, yang menganggap kita ini adalah termul, yang menganggap kita ini adalah orang jahat, menganggap kita adalah menghina dan merendahkan kita. Akhirnya hari ini kalian semua terhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan puas bukan karena pemerintahan, tapi akibat sebab ucapan dan sikap mereka. Akibat ya, Bu? cuap-cuapnya, akibat congor-congornya, akibat kicau-kicau manianya. Gimana? Ya kan? Hari ini boleh dong. Mereka selama ini ketawa terbahak-bahak, merendahkan kita, menganggap kita ini caleg gagal, ada presiden gagal, ada gubernur gagal, ada semua dihina, direndahkan, bahkan dilarang saya ke Polda. Lo siapa dia? Dia mungkin adalah, ya maaf ya Pak Ugro ya, saya akhirnya bukan tidak menghormati Anda, cara Anda tidak profesional. Anda adalah pensiunan Wakapolri yang selama ini kami hormati. Akhirnya orang yang selama ini menghormati Anda akhirnya kurang lagi menghormati Anda. Kenapa? Karena Anda terlalu salah langkah dan salah cara. Ya, masa apakah Anda mendapatkan jabatan dengan jabatan politik apa jabatan prestasi, kita nggak tahu ya, karena Anda kurang memahami, mengerti dengan hukum tapi tidak memahami. Coba pahami KUHP itu. Saya bukan orang yang cerdas dalam berpidato, bukan orang cerdas dalam berdebat, namun saya cerdas dalam bersikap, berbuat dan bertindak. Kalau kita merasa sok hebat, mending kita pura-pura bodoh daripada sok hebat. Kalau sok hebat banyak lawan. Sedang seperti ini aja saya banyak lawan, banyak yang nggak suka. Tapi pro kontra itu pasti ada. Saya menerima dengan legowo. Ya, jadi apapun statement mereka, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Takbir, takbir, takbir. Tunggu selanjutnya, episode selanjutnya dengan orang-orang selanjutnya. Oke, terima kasih.